Pagi itu, matahari muncul dari balik pohon bambu yang menaungi halaman madrasah. Embun masih menempel di ujung rumput, berkilau seperti butiran kaca kecil. Anak-anak madrasah berdatangan dengan tas di punggung dan wajah penuh semangat. Di antara mereka, tampak Naila, siswi kelas akhir fase F yang setiap pagi suka menyapa tanaman di taman kecil dekat musola. "Selamat pagi pohon jambu," ucapnya pelan. Ia percaya setiap makhluk punya cara sendiri untuk menjawab salam. Hari itu, Bu Guru Rahma memulai pelajaran dengan cara yang tidak biasa. Ia mengajak murid-murid keluar kelas dan berdiri di bawah langit biru. "Kalian tahu," katanya lembut, "belajar tidak hanya dari buku. Alam ini juga kitab yang harus kita baca." Anak-anak terdiam. Suara burung di kejauhan menjadi irama latar yang menenangkan. Bu Guru Rahma menjelaskan bahwa mereka akan memulai proyek baru, habitat belajar berbasis ekoteologi. Sebuah pendekatan ketika alam dijadikan sahabat dalam belajar. Tidak hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk menumbuhkan cinta dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Hari itu udara terasa berbeda. Seolah seluruh halaman madrasah ikut berdoa agar pembelajaran menjadi sebuah perjalanan spiritual baru. Beberapa hari kemudian, halaman madrasah berubah menjadi ladang kegiatan. Siswa membawa bibit pohon, cangkul kecil, dan ember air. Di bawah bimbingan guru biologi, Pak Guru Dahlan, mereka menanam pohon buah di pinggir pagar madrasah. "Tanam dengan hati, jangan asal menaruh," ujar Pak Dahlan sambil menunjukkan cara menanam yang benar. "Kenapa harus dengan hati, Pak?" tanya Naila. "Karena pohon juga makhluk yang merasakan niat. Kalau kau menanamnya dengan kasih, ia akan tumbuh dengan cinta." Setelah pohon-pohon tertanam, mereka menuliskan doa singkat di papan kecil yang dipasang di setiap bibit. Di salah satunya tertulis, "Tumbuhlah dan jadilah naungan bagi kami." Kegiatan itu bukan sekedar kerja bakti. Bagi siswa, itu adalah pelajaran hidup. Mereka belajar tentang ekosistem, tentang air, tanah, dan udara. Namun yang lebih penting, mereka belajar tentang hubungan yang suci antara manusia dan alam. Sore harinya, ketika matahari mulai condong, Bu Guru Rahma berdiri di halaman dan memandang ke arah taman yang baru dibuat. Ia tersenyum, seolah melihat harapan tumbuh dari tanah. Disinilah, pikirnya, ilmu dan iman mulai menyatu dalam wujud yang nyata. Beberapa minggu berlalu, pohon-pohon mulai berdaun. Kolam kecil di belakang madrasah berisi ikan-ikan kecil yang berenang riang. Di sekitar kolam, siswa belajar menghitung volume air untuk pelajaran matematika. Di sisi lain, guru tafsir menjelaskan ayat tentang keseimbangan alam. Pelajaran kini tidak lagi terbatas di ruang kelas. Alam menjadi laboratorium terbuka. Anak-anak duduk di bawah pohon, mencatat, berdiskusi, dan sesekali merenung. "Kalau air kotor, ikan akan mati," kata Pak Guru Raffi sambil menatap kolam. "Lalu, kalau bumi rusak?" tanya Bu Guru Rahma. "Kita yang mati, Bu," jawab Naila lirih. Jawaban itu membuat suasana hening.
Para guru tahu, inilah hasil nyata dari ekoteologi, kesadaran ekologis yang berakar dari nilai spiritual. Anak-anak tidak hanya mengerti secara ilmiah, tapi juga secara moral dan rohani. Madrasah berubah menjadi habitat belajar yang hidup. Dinding kelas dihiasi poster tentang daur air dan doa untuk bumi. Setiap Jumat, siswa membaca doa lingkungan sebelum pulang, memohon agar bumi tetap menjadi tempat yang ramah bagi semua makhluk. Namun, perubahan itu tidak selalu mudah. Suatu pagi, hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Sebagian taman terendam air, beberapa tanaman roboh. Anak-anak tampak kecewa. Kenapa Tuhan biarkan taman kita rusak? Keluh Naila sambil menatap daun yang patah. Pak Guru Dahlan mendekat dan menjawab tenang. Justru disinilah kita belajar. Alam tidak selalu indah, tapi selalu jujur. Ia mengajarkan keteguhan dan tanggung jawab. Mereka lalu bergotong royong memperbaiki taman. Ada yang menegakkan pohon, ada yang menimbun tanah. Saat hujan berhenti, taman itu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bu Guru Rahma menatap murid-muridnya yang berlumur lumpur, tapi tersenyum. Inilah hakikat belajar berbasis ekoteologi, katanya. Belajar bukan hanya dari keberhasilan, tapi juga dari kerusakan. Karena setiap bencana menyimpan hikmah untuk disadari. Hari itu, anak-anak memahami bahwa mencintai alam bukan berarti menghindari ujian, melainkan belajar bertahan bersama kehidupan. Dari tanah yang basah itu, tumbuh benih keteguhan yang tidak diajarkan di buku manapun. Beberapa bulan berlalu, madrasah itu kini tampak seperti taman ilmu. Burung-burung datang, kupu-kupu berterbangan, dan udara menjadi lebih sejuk. Habitat belajar berbasis ekoteologi telah hidup sepenuhnya. Pada acara peringatan Hari Bumi, seluruh warga madrasah berkumpul di halaman. Bu Guru Rahma berdiri di depan dengan suara yang penuh haru. Kalian telah menanam pohon, tapi sesungguhnya kalian menanam masa depan. Alam ini bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk anak cucu. Maka jagalah dengan iman dan ilmu. Tepuk tangan bergema, namun bukan karena pidato yang indah, melainkan karena mereka benar-benar merasakan perubahan. Madrasah kini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat menjadi manusia yang sadar akan perannya sebagai khalifah di bumi. Di sudut taman, Naila menatap pohon kelapa yang dulu ia tanam. Daunnya kini rimbun, menaungi bangku kayu tempat anak-anak sering membaca. Ia menulis di buku catatannya, "Kami belajar dari bumi, bukan hanya untuk hidup di atasnya, tapi untuk hidup bersamanya. Inilah madrasah kami, tempat di mana langit turun ke tanah dan manusia belajar menanam langit di hatinya." Langit sore perlahan berubah jingga. Di bawah cahaya lembut itu, suara anak-anak melantunkan doa syukur bersahut-sahutan dengan kicau burung di ranting. Madrasah mereka bukan lagi sekedar gedung. Ia telah menjadi habitat iman, ilmu, dan kasih terhadap alam.